Saya kira petani kita itu petani paling rajin di dunia. Wah, kenapa Pak? Paling rajin. Pergi gelap, pulang gelap, badan gelap kena matahari. Cuma rezekinya jangan gelap juga dong. 2023, ada nggak sih industri yang bakalan rame banget dan hits banget untuk ekspor? Jadi kayak ada nggak sih industri yang bakalan naik di tengah resesi seperti ini? Terima kasih Pak Mendak atas waktunya. Saya lihat di story-nya tadi dari Indramayu, Cikarang pelepasan Ekspor mangga. Ekspor mangga dan ekspor ya. Yulio. Samsung ya Pak ya? Kedua di Cikarang Samsung. Tadi pagi-pagi kita di kebun. Jadi masuk lewat sawah, lewat kebun lagi, baru sampai kebun mangga. Itu ekspor kemana Pak kemarin? Tadi pagi? Iya, mereka ekspornya katanya ada yang ke Korea Selatan, ada yang ke Singapura. Oke, wow. Gitu, iya. Ini sebenarnya jadi peluang ya Pak? Maksudnya ketika lagi panen raya, kalau misalnya tidak ada penyerapan di luar negeri kan sebenarnya jadi berlimpah di sini ya? Nah, keluhannya itu kalau lagi panen, harga hancur. Ya memang saya lihat kita itu sangat tradisional ya Yulio ya. Jadi kalau mangga buah mateng, petik, jual hari ini. Betul. Kalau enggak dia busuk gitu ya. Nah itu kan mestinya bisa direncanakan. Jadi kalau Sebelum matang. belum matang direncanakan dulu. Betul. Nanti kalau produksinya banyak lebih bisa diolah menjadi jus. Betul. Bisa diolah menjadi minuman yang bisa tahan sampai 6 bulan sampai setahun. Jadi harga itu bisa stabil ya. Kemudian pemasarannya itu tidak hanya tengkulak. Ini yang mereka cuma tengkulak datang aja. Nah, selama ini kan seperti itu Pak. Saya beli pokoknya ini badang 2.000 sekilo, 3.000 sekilo. Nah dia daripada nggak ada beli, nggak ada yang laku, nggak berdaya gitu ya sudah. Jadi harga dari 20.000 jadi 10.000, jadi 5.000, jadi 4.000. Jadi harga mereka tergantung sama tengkulak mau beli berapa. Tengkulak. Nah tadi kebetulan ada Bupati. Saya kira petani kita itu petani paling rajin di dunia. Wah, kenapa Pak? Paling rajin. Pergi gelap, pulang gelap, badan gelap kena matahari. Cuma rezekinya jangan gelap juga dong. Gitu. Ini benar Pak, saya setuju. Tapi iya, jadi maka mesti dibantu. Biarlah mereka bekerja produksi. iya. Ya, kita bantu pertanian itu dua masalahnya. Satu produktivitas, dua pemasaran. Market, setuju. Marketnya. Iya, Nah, setuju. produktivitas itu tergantung penelitian bibit. Ini harusnya pemerintah ngambil alih. Dua pemasaran itu juga pemerintah yang membantu mestinya. Ini berarti skupnya di bawah Kementerian Perdagangan. Kalau pertanian ya enggak ada Kementerian Kalau Pertanian. pemasaran di perdagangan. Nah, kita bisa bantu. Satu, sekarang kan zaman sudah berbeda. Untuk mempertemukan produksi dengan pelaku buyer, customer itu, sekarang kan sudah ada platform digital. Ya, usaha online. Jadi untuk mendekatkan itu. Kalau petaninya nunggu gitu ya susah. Oke. Nah tentu petani tidak terlatih. Maka itu perannya pemerintah. Ya harus dibikin ini ya Pak, konsolidasinya ya. Maka peran pemerintah. Tadi ada Ibu Bupati kan. Nah saya mengatakan Bupati harus bikin platform digital keunggulan-keunggulan daerahnya. Oke. Ya, masukkan grup pertanian salah satunya mangga ini. Nah kalau sudah masuk platform digital, dibikin katalog yang bagus, itu bisa menyebar ke seluruh dunia. Setuju. Nah kami juga punya kantor-kantor ITVC di 40 negara. Ya. Oke. Termasuk atas perdagangan. Iya, itu bisa membantu memasarkan melalui online, apalagi sudah tambah katalog kan. Sekarang yang penting adalah produknya jelas dulu ya Pak ya. Kalau nggak jelas, mangga jelas udah bagus, manis kan. Ya, mungkin diurusin kayak spesifikasi, sertifikasi kayak gitu-gitu ya. Iya, sekarang begini karena petaninya kalau panen harganya murah, miskin. Iya, setuju. Nggak punya uang. Setuju. Akhirnya metiknya sekadarnya. Packingnya sekadarnya, kualitas turun, ya kan? Iya. Itu. Dan anak-anaknya jadi nggak mau petani ya Pak ya? Iya, karena ya nggak cuan. Jadi krisis petani dong Pak nanti. Nggak menarik. Ya ini penyakit udah puluhan tahun. Betul. Ini harus kita perbaiki gitu. Oke, nah makanya saya punya pertanyaan Pak. Ini pertanyaan menarik titipan dari silakan, Yulio. Teman-teman saya di sosial media. Jadi pertanyaan gini, Pak Presiden ini sebenarnya khususnya ke Pak Zul ya selaku Menteri Perdagangan, ada PR khusus nggak sih Pak? Karena kan sebenarnya kalau kita bicara soal perdagangan kan skupnya luas.
Nah itu PR khusus dari Pak Presiden untuk Pak Iya, tentu. Mendak sendiri ya Pak? Pertama memang kita ini kan menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian sekarang. IMF mengatakan 28 negara masuk pasiennya. Dulu cuma 5 negara, 98 loh. Ya, collab kan. Ini 28 negara gitu. Kedua, Rusia dan Ukraina nggak tahu kapan selesai dan berakhir seperti apa ya. Akhirnya sekarang krisis energi, krisis pangan, krisis keuangan, 3 yang kita hadapi. Kita masih bersyukur nih, ekonomi tumbuh 5,4. Kita dagangnya masih surplus 35, sekian miliar dolar masih. Nah, oleh itu perintah presiden kita harus bekerja keras, koordinasi seluruh stakeholder yang ada, ya bekerja sama, bekerja keras agar kita bisa menggenjot ekspor. Makanya Yulio kesini saya seneng. Aduh, terima kasih. Kan banyak pengusaha UMKM yang nggak bisa ekspor, belum ngerti caranya, pembiayaannya. Ini penting sekali, perlu. Mereka sebetulnya punya peluang ya. Pertanian seperti mangga, pakaian, industri sepatu seperti ini $10 kan. Ini kalau dikirim ke Afrika laku gitu ya. Cuman orang ini kan nggak tahu gimana caranya gitu. Nah, jadi kita memang kalau mau jadi negara maju harus menguasai pasar dunia kan. Betul. Nah, selama ini pasar kita barat ya, Singapura, ASEAN, Korea, Jepang, Eropa, Amerika. Nah, kita sekarang harus lihat yang baru. Ada Bangladesh, ada India, Pakistan. Asia Selatan, Pakistan. Itu hampir 2 miliar tuh. Wow. Orangnya banyak. Setuju. Kalau makan satu mangga satu orang udah 2 miliar mangga. 2 miliar mangga. Bayangin tuh. Belum nanti Tiongkok sudah ya, Asia Selatan, Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, dan jangan lupa Afrika. Betul, itu market besar juga. Afrika 1 miliar orang. Market. Nah, coba kirim kerudung cuma $1 dibeli tuh. Baju ya. Baju $10, mangga apa, wah dibeli semua nggak cerewet ya. Gitu. Mie aja kita udah merajai di sana. Iya, bahkan ada pabriknya sendiri kita. Ada gitu. Nah, juga kita bisa masuk Timur Tengah. Setuju. Masa patin belinya dari Thailand gitu. Iya. Ya kan? Di sini kan banyak. Banyak sayur-sayuran dia dari Vietnam gitu. Nah, ini memang kita harus mulai menyerbu pasar baru ini yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu saya ditugasin presiden untuk memperkuat itu. Nah, kita sekarang bikin dulu tollway-nya. Nah, jalan tolnya. Tolnya itu dalam bentuk apa biasanya? Untuk agar orang mudah dong ekspor ke sana. Itu dari sisi platform business matchingnya kah atau dari aturannya dulu. Oh, aturannya. Misalnya kita kalau mau ekspor ke Afrika pajaknya 25%. Persyaratannya susah gitu ya. Nah, yuk kalau mau ekspor ke India, wah syaratnya banyak gitu ya. Setuju. Sulit. Ini kita sekarang selesaikan dengan melalui perjanjian. Nah, kita buka dulu. Kalau dulu Barat Singapura, sekarang kita dengan UIA. UIA itu kita sudah bikin perjanjian, SEPA namanya. Kita kalau kirim perhiasan emas, perak, makanan, pakaian, UKM, apa saja, pajaknya 0. Nah, dengan UIA nanti bersama-sama kita serbu Afrika. Oh, berarti Bapak mulai ini ya, mulai merambah ke negara-negara. Iya, mulai Afrika, mulai Timur Tengah. Dari sini nih. Karena UAE punya perjanjian dengan mereka tax free kan? Dari sana baru dikirim lagi. Tidak ada tarif mereka, gitu. Jadi kita kerjasama. Kalau kita langsung pakai tarif, kalau sama dia nggak pakai tarif. Setuju. Itu jadi kita permudah dulu jalan tolnya nih, aturan-aturannya, sehingga orang kalau mau dagang ke sana udah mudah nih. Nah, makanya tadi kan Pak Mendak sendiri bilang, kalau negara maju kan artinya kita bisa menyerbu pasar luar negeri, Pak. Nah, sekarang saya pengen nanya nih, maksudnya. Kalau saya kan anak-anak muda saat ini kan lihat sosial media nih sering banget Pak. Kita tahu lah platform-platform yang banyak. Itu kan kalau kita bicara platform itu, ketika kita scroll tiba-tiba ada iklan. Dan rata-rata iklannya produknya produk impor khususnya dari Cina Pak. Iya. Nah, ada regulasi khusus nggak sih Pak kayak untuk membatasi? Harus. UMKM kita kan jadi... Harus, seluruh dunia itu sekarang membela dong ya. Kita harus membela pengusaha-pengusaha kita. Kita harus melindungi... industri kita harus membela petani-petani kita. Nah, itu harus. Karena itu kewajiban tergerus kan. Kewajiban negara. Makanya dagangnya harus win-win. Nah, kalau kita jualan, dia jualan kepada kita juga mesti jualan sama dia kan. Jangan dia yang jual terus kita jangan sampai kita tekor kan. Nah, kita kemarin beruntung, kita masih untung nih, surplus $35 miliar.
Cuma dagangnya timpang gitu. Oke. Kita jualnya bahan baku, Mereka jualnya barang jadi. palm oil, batu bara. Dia jualannya nanti baju macam-macam gitu ya. Iya. Nah kita kan nggak punya nilai tambah tuh. Oke. Nah sekarang kita harus yang punya nilai tambah gitu, baju, pakaian, industri ya, hasil-hasil apa namanya, karya anak-anak negeri yang UMKM harus kita, iya pertanian ya, nah itu yang UMKM kita mulai latih nih. Dan Kementerian Perdagangan bertugas untuk itu, mengatur agar tidak Kontrol. Bukan tidak di, kan sekarang ada perdagangan WTO kan. Iya. Jadi kalau kita tidak ikut aturan kita bisa dipinalti. Oh, oke. Seperti nikel kemarin kan kita dipinalti. Aturan kita ikuti, tetapi juga kita melindungi kepentingan pengusaha dalam negeri kita agar mereka memiliki kemampuan dan bisa untuk menyerbu pasar dunia. Ini yang diatur oleh Kementerian Perdagangan. Contohnya tekstil kemarin itu diserbu. Waduh, IKM nangis tuh. Iya. Karena di sini dipermudah ya, bisa IUP umum. Nah, ini kita sekarang bikin peraturan ini nggak boleh gitu. Oke, I see, Ya. paham. Nah, jadi kalau mau impor bukan nggak boleh, boleh, tapi harus pelaku industri, tidak boleh importir Perseorangan. umum, perseorangan gitu. Itu kita atur ya. Nah, tapi pengen nanya Pak, sekarang kalau misalnya tadi ada Pak Presiden bilang untuk mengenjot ekspor khususnya Pak. Harus. Sedangkan katanya 2023 kan resesi global, Iya, di mana buying power negara-negara kan pada turun. iya. Sedangkan ekspornya sendiri kan pasti tujuannya negara lain. Iya. Dan di sananya buying power turun. Nah, itu gimana Pak? Di mana ada kemauan ada jalan. Justru Mantap, begini nih, iya, Pak. justru begini ada peluang. Peluangnya besar justru ya Apa kan? Pak contohnya supaya teman-teman yang nonton tahu? Nah sekarang Eropa itu sekarang misalnya Eropa itu dulu pohon dikit-dikit kita ini merusak lingkungan gitu. Oh sekarang enggak kan? Marah batu bara nyari sama kita gitu. Iya. Perlu kan? Palm oil akhirnya masuk lagi. Di sana bagian belahan dunia lagi makanan kurang ya kan? Minta minyaknya palm oilnya sama kita gitu ya kan? Setuju. Itu orang banyak di rumah perlu makan mangga, nggak mahal kan mangga? Nah just sana produk-produknya mahal kita kasih supply pakaian yang harganya di bawah gitu, sepatu yang harganya di bawah, banyak potensinya. Jadi besar. sebenarnya nggak ngefek ya Pak. Artinya ketika resesi terjadi bukan berarti mereka jadi nggak mau impor ke negaranya dan kita Kan makan mah tetap, ganti baju mah tetap. Nah itu. Iya kan, nggak ada perubahan. Masa ini resesi terus kita nggak makan kan? Makan. Makanya 2021 Pak, waktu ketika COVID sekalipun kita tembus ekspor tertinggi Itu sepanjang sejarah ya. buktinya sekarang kita ini tumbuh 5,44. Oke. Ya pandemi belum berakhir tapi ekonomi kita tumbuh 5,4%. Dan surplus 35, sekian miliar dolar. Kemarin saya 1 hari ke India, dagang nih. Iya. Misi dagang 1 hari. Oke. Kontrak 3,2 miliar US dollar 1 hari. Nah, saya pengen nanya nih Pak. Ini pasti teman-teman nggak paham nih. Ketika Pak Mendak ke luar negeri, kontrak nih, nilai dagang misalnya 3,5 miliar dolar. Itu tuh efek buat UMKM tuh apa sih Pak dengan nilai 3,5 miliar dolarnya itu? Ya tentu yang dipesan itu kan misalnya palm oil, minyak sawit. Iya kan ada perkebunan sawit, ada petani sawit. Iya. Kalau nggak laku kan 600 rupiah sekilo. Ah, benar. Tandan buah segar. 600 rupiah. Nangis dong itu rakyat kita. Iya. Begitu laku kan sekarang 2.000 sekilo. Coba untung nggak? Jadi waktu Bapak tanda tangan perjanjian dagang artinya itu udah pasti kontrak yang dibeli sama. Iya dong, naik kan. Borang kan di sini bikin minyak dong, berebut dong. Iya. Kalau dia bikin minyak dari mana? Dari tandan buah segar kan? Iya. Digiling jadi minyak. Karena berebut lagi tandan buah segar, harganya naik. Nah ini mungkin teman-teman yang nggak paham ini Pak Menteri kalau nilai kontrak tanda tangan itu tuh efeknya apa? Ternyata efeknya tuh Iya, panjang soal minyak sawit ya. Kalau pesan luar negeri banyak, maka pengusaha sawit sini beli tandan buah segar. Iya betul. Dibeli kan untuk digiling jadi minyak. Tadinya 600 perak. Karena sekarang diminta belinya banyak. Naik harga. Naik 2.000. Untung nggak rakyatnya? 600 perak dia naik, nangis dia. Kalau 2.000 dia bisa beli Happy. motor, Iya. di sekolah anaknya. Setuju. Kira-kira begitu anunya. Jadi mungkin ini ya teman-teman harus paham kalau Pak Mendak ke luar negeri tanda tangan nilai perjanjian dagang Iya. artinya yang diuntungkan adalah masyarakat itu sendiri. Oh iya, kalau nggak kita buat apa? Misalnya Keliling-keliling. bikin perjanjian dagang dengan UAE. Iya. Kita. Nah nanti Yulio kalau mau ekspor melalui UAE, nggak bayar pajak. Wow. Nah, kalau nggak ada itu bayar 25%.
Untung nggak? Iya nggak untung. Nah, harga gitu. kita udah pasti nggak komplit. Kalah. Nanti Vietnam nggak pakai pajak, kita Iya. pakai pajak, kalah nggak? Kalah. Mereka belinya dari Vietnam. Makanya aja, beli gitu. ikan patin dari sana dia, Iya. nggak dari kita. Bubur rendang dari Thailand belinya, bukan dari Indonesia. Padahal di sini kan rendang juga banyak. Nah banyak rendangnya kita punya, bumbunya dari sana gimana gitu. Iya. Karena itu penting. Jadi kalau kita bikin perjanjian, tentu untuk membela eksportir kita, pengusaha-pengusaha kita, agar dia kalau nanti menyerbu pasar dunia itu tidak ada hambatan. Sekarang lagi dengan Eropa, kita tekor juga. Thailand sama Vietnam udah duluan nggak pakai pajak. Kita masih kena 5% beberapa Makanya produk. kita susah masuk sana ya. Susah. Jadi kalau 5% itu jualan baju, beda 5% itu Udah besar. Besar itu. Setuju. Kalah kita gitu. Setuju. Ini harus diberesin. Itu tugasnya pemerintah, khususnya Kemendak ya. Gitu. Nah, tapi ini Pak, kalau kita sekarang terakhir nih Pak. Mungkin teman-teman juga pengen tahu. Kalau ekspor ini, kalau ditanya barang, saya ada barang, kita asumsikan dia punya barang Pak. Ya. Bayarnya saya nggak punya. Nah, kan ada ITPC Pak sebenarnya. Ya. Tapi sepertinya masyarakat kita ini kayaknya belum mengenal apa itu ITPC, apa itu atas perdagangan dan bagaimana. Ya memang mengaksesnya. gini ya Julia ya. Kan mau sukses itu nggak mudah. Perlu perjuangan, perlu ketekunan, perlu kerja keras. Saya mau ekspor ya gitu, tapi di rumah aja ya nggak bisa dong. Ya kan? Mesti belajar, mesti baca bukunya, mesti ikut Yulio, mesti kursus, mesti tanya, kan begitu kan? Nah, nanti kira-kira kalau kita punya produk A, kira-kira di pasar yang cocok mana, negara mana yang sesuai, gitu kan harus begitu, harus mulai dipelajari kan? Betul. Gitu. Nah, nanti bisa tanya dengan pemerintah kita punya perwakilan bisa membantu untuk memasarkan kan? Juga bisa nanti kalau sudah untung ikut pameran dagang, ya kan di tiap negara ada pameran dagang tuh. Nanti Timur Tengah ada Qatar, ada Dubai. Itu dari perdagangan support juga Pak untuk Bisa, kayak iya. mengkurasi supplier-supplier atau UMKM kami yang akan Nanti kita akan bikin trade expo besar. Nah, ini seluruh tanggal dunia datang. 19 sampai 23. Iya, itu seluruh dunia akan datang, buyer-buyer gitu. Pengusaha-pengusaha lokal juga akan ikut di situ. Itu. Nah, pameran-pameran tuh banyak. Di Eropa ada, Asia ada, Tiongkok ada ya, Qatar ada, Dubai ada, Singapura rutin ada, di Malaysia ada. Nah, ini mesti rajin juga. Gitu. Untuk memperkenalkan. Iya, memang harus begitu. Tapi ITPC boleh diakses dan boleh dimintain sama masyarakat kita nggak Pak untuk Oh boleh, makanya dong, gitu. sekarang kan zaman sudah mudah. Kita bisa platform digital toh. Iya. Nah itu bisa nanti minta ITPC kita masukkan ke sana, diakses kan. Nanti di sana bisa semacam katalog yang elektronik kan sekarang. Nah itu juga sudah bisa Jadi dari Kementerian Perdagangan sendiri kalau nggak salah punya platform digital namanya Inatrade ya kalau nggak salah. Iya ada. Iya. Jadi sebenarnya kalau mereka mau masuk dan mau memasarkan juga bisa lewat sana. Oh, bisa, makanya perlu yang di sini kan kita nggak semua tahu. Masih daftar ke sini, masih kita juga sering mengadakan pertemuan dengan UMKM yang sudah ada di sini, kita ikut promosikan ya. Sekarang misalnya kopi, kita tuh di mana-mana udah terkenal tuh. Kopi kita terkenal. Kopi, ya, wah kopi gitu. Iya. Mie ya, wah sudah itu, gitu. Pakaian sekarang lagi tren nih pakaian Muslim. Pakaian Muslim itu udah masuk Timur Tengah, masuk Amerika, Ke Amerika kan banyak orang dari Timur Tengah banyak, dari Pakistan Migrasi, banyak, mereka pada migrasi. dari Bangladesh banyak, ya kan? Nah mereka selama ini pakaiannya cuma hitam. Pakaian Muslim Indonesia kan keren warna-warni. kan? Warna-warni ya kan? Apa tuh kerudung? Hijabnya. Macam-macam, harga cuma $1, $2. Ya murah di sini. Ya kan? Sepatu. Oke. Yuk kalau ke Amerika kalau pakai merek yang $200. Kita kirim sepatu kita $10. Laku. Gitu. Nah, Pak terakhir Saya nih, kemarin beli tuh. apa? Ada satu pakaian olahraga di Amerika. Made in Indonesia. Saya udah beli, di sini nggak ada, kan belum ada. Saya beli. Saya kalau ke luar negeri udah tua ya, nggak suka shopping. Jadi, cuma kalau ini butuh pakai olahraga. Oke. Saya masih lari kan. Iya. Nah, saya beli, saya buka di rumah. Made in Indonesia. Made in Indonesia. Made in Indonesia. Udah. Habis gitu saya lagi beli sepatu buat lari. Itu kan pakai. Kok mahal sepatu di sini? Ya sudah nggak ada pilihan beli. Iya. Buka made in Indonesia juga. Males banget iya. Tapi sebenarnya Indonesia tuh banyak kiriman ke Amerika juga kalau khususnya. Memang yang fashion. barat sudah banyak kita. Cuman yang tadi
Afrika, Asia Tengah, Timur Tengah ini kurang. Belum ya, baru Tiongkok yang masuk sana, Vietnam sama Thailand. Jadi Pak Mendak sekarang lagi ke sana untuk ambil perjanjian dagang. Dagang, terus kita mulai masuk promosi dagang. Bisnis, misi dagang saya sebut. Nah kalau itu berarti Nanti pakai saya mau atas ke perdagangan. Mesir, saya mau ke Nigeria, saya mau ke India ya, Untuk buka Bangladesh market ya, buka pertemuan dengan kadin-kadin sana, pengusaha-pengusaha sana. Saya akan ajak nih nanti. Oh. Ada dari kadin, dari UMKM, saya ajak beberapa orang. Nanti kalau misalnya oke, kita anggapkan itu market sudah terbuka nih Pak. Kita mau masuk nih karena Bapak udah buka jalan kan. Iya, iya. Masuknya itu ke sana berarti pakai ITPC atas perdagangan juga bisa ya Pak? Bisa. Untuk minta memasarkan produk kita ya? Bisa. Oke. Nah Pak, terakhir Pak, beneran terakhir. 2023, ada nggak sih industri yang bakalan rame banget dan hits banget untuk ekspor? Jadi kayak ada nggak sih industri yang bakalan naik di tengah resesi seperti ini? Saya lagi mati-matian nih. Sekarang yang kita perjuangkan nih, kita ada pameran nanti Jakarta Muslim Fashion Week. Muslim Fashion. Ya, saya udah lihat tuh ya desainer-desainer muda kita tuh hebat-hebat, punya talenta ya, dan punya apa tuh karya-karya yang luar biasa bagus-bagus dan nggak mahal. Oleh karena itu kita akan dorong ini pakaian ya itu untuk masuk ke barat dan juga pasar-pasar yang baru tadi. Ada yang ikut ke New York Fashion Week, ada yang ikut London Fashion Week, ada yang ke Qatar gitu ya. Ini lagi kita dorong betul. Ini saya melihat ini potensi besar ya. Ya kedua tentu hasil sumber daya alam ya itu. Memang Indonesia jagoannya ya. Jagoan. Nah yang kedua juga tidak hanya pakaian ya. Indonesia itu kalau fashion tuh jago. Mau sepatu, mau jilbab, mau. Mobil bagus. Ini saya pakai ini cuma 100.000 ini. Itu Indonesia Pak? Iyalah ini Erigo nih. Oh Erigo. 100.000 ini. Ini kan Kompas nih. Kompas. Ini bagus banget kan. Nah kalau Iya. Kompas belinya aja saya mesti pre-order Pak. Iya bagus Habis gitu. terus. Keren ini gitu. Jadi kita tuh nggak kalah gitu ya. Punya apa tuh namanya talenta-talenta yang luar biasa. Kemarin tuh saya ngundang anak muda 3 orang umur paling 25 tahun bikin kerudung tuh ya. Harganya cuma $2 itu bagus-bagus. Nah itu masih lokal apa sudah ekspor? Iya, dia sudah ekspor juga. Sudah ekspor ya. juga. Ada juga yang bikin pakaian muslim tuh bagus-bagus ya. Kan modelnya banyak kita. Betul. Modelnya banyak gitu ya. Itu juga nggak mahal ya. Ada yang $10, $15, $20 gitu. Itu luar biasa. Belum pakaian blue jean yang gini-gini itu kaos itu juga nggak mahal gitu ya. Nah ini potensinya besar sekali. Ya artinya mungkin teman-teman yang saat ini bermain di industri fashion, di sumber daya alam, artinya Itu peluangnya besar sekali. peluangnya besar sekali. Jadi mau resesi nggak Makanan, iya sama makanan. Makanan kita ini kan, waduh, itu mie Vietnam cuma mie putih doang, kuah bening. Di sini kemana-mana. macam-macam ya. Macam-macam ya kan. Nah kita ini macam-macam kan. Ada makanan khas Jawa, ada Sumatera, ada Padang, macam-macam. Gitu. Setuju. Ini juga peluang kita untuk masuk ke sana. Dan satu lagi. Saya ingin agar hypermart kita di sini bisa juga menyerbu keluar seperti di Filipina tuh. Setuju. Ada Alfamart tuh udah ribuan. Alfamart. Udah ribuan di Filipina ya. Produknya udah produk Indonesia. Ya kan sudah ada rumahnya gampang. Oh kan? iya sih. Kita bisa kirim salak, Iya, saya bisa setuju. masuk mangga Indramayu kan? Gitu. Jadi kita juga bisa telur asin dari Tegal karena sudah ada tokonya kan? Iya. Itu. Itu yang saya juga bermimpi pengen punya supermarket buat produk-produk Indonesia, dan orang Indonesia di Dubai ternyata ada supermarket Pak namanya Epic Star dan itu besar di sana dan itu barang-barang Indonesia semua. Nanti mulai dari Saudi Arabia kita bikin lah. Dan saya sudah ketemu pengusaha-pengusaha di sini untuk mereka juga go internasional ya. Jadi dia nyiapkan tempatnya sehingga kita bisa barang-barang kita, produk kita bisa masuk ke sana dengan mudah gitu. Keren. Oke. Nah, Yulio saya mau tanya nih. Jadi ini apa pesannya agar nih UMKM, IKM bisa ini kan mereka kesulitan untuk ekspor agar bisa bergabung sama Anda ini ya bareng-bareng dikasih pelatihan dibantu agar ini yang UMKM IKM juga bisa ekspor. Kalau sebenarnya saya belajar Pak dari Kementerian Perdagangan kan punya PPI, Pusat Pelatihan Ekspor Indonesia. Saya belajar dari sana dan cuman akhirnya kita kembangkan dalam bentuk aplikasi karena nggak semua orang kan mereka bisa site visit ke tempat. Akhirnya kita bikin aplikasi. Ya sekarang kan aplikasi kan memang sudah begitu dagangnya, lebih mudah kan. Nah mungkin nanti kita bisa kolaborasi dengan PPI atau apapun intinya untuk mengedukasi masyarakat tentang dunia ekspor karena intinya kalau misalnya mereka cuma berfokus di lokal, saya lihat di e-commerce rata-rata produknya impor semua Pak.
kita jadi kesulitan kalau misalnya bersaing di e-commerce. Mau nggak mau mereka harus lihat pasar dunia yang dimana 7 miliar orang akan membeli barang Gini, itu. kita kalau mikirnya lokal terus gini loh. Ini pengalaman ya. Saya tahun 84 udah di Tiongkok. Indonesia lebih maju dikit. 84, 84. 85, 86 ya. Nah, Tiongkok tuh berpikir serbu dunia. Produknya jelek. Apapun waktu itu Apa murah maunya ya. bikin jual keluar. Jual apa jelek jual keluar. Gitu. Iya. Jadi sekarang hebat. Kita beda. Kita impor substitusi barang lokal. Iya. Jadi kalau kita impor mobil, yang lokalnya mereknya doang Timor. Iya. Gitu. Ingat nggak? Iya. Seluruhnya impor, tapi Timornya kita. Nah, ya ini kita ketinggalan. Gitu. Dulu motor mungkin Bapak tahu dulu merek Jialing. Nah, itu kan Jelek. Nah, sekarang bagus kan? sekarang gitu, iya. bagus. Nah maka kita dengan UMKM kita ini, pengusaha-pengusaha kita harus orientasinya ekspor. Kalau kita mau jadi negara maju tanpa menyerbu pasar luar negeri, tidak mungkin. Nanti kita berantem sendiri. Konglomerat sini sama sini berantem sendiri. Iya. Masa konglomerat berantem sama mama warungnya? Iya, kalah. Ya nggak fair. kapan kita majunya gitu. Betul, setuju. Jadi memang harus kita rubah, kita orientasinya harus ekspor, Oke. gitu ya. Dan Yulio di sini kan banyak membina UMKM dan IKM. Nanti bisa sama-sama dengan kita. Oke, terima kasih habis ini Ada ngobrol ITPC, banyak nih sama ada Bapak nih. ITPC, ada atas perdagangan. Kita juga sering pameran ya. Nanti dari UMKM yang sudah agak terlatih bisa kita ikutkan. Terima pameran, kasih ya. banyak. Terima kasih. Yulio, terima kasih. Terima kasih Pak Mendak. Jadi intinya buat teman-teman semua nggak usah khawatir kalau ada resesi sekalipun karena nggak ngefek ya Pak. Orang tetap butuh beli baju, tetap butuh makan, tetap harus hidup. Makanya di sini jadi potensi Iya kan kita tetap, makan tetap, pakai baju tetap, malah karena banyak di rumah kan. Ya, makan terus. Banyak kan makannya. Iya, setuju. Oke, terima kasih buat teman-teman yang nonton. Jangan lupa follow juga Instagram Pak Zul Hasan, nanti aku kasih di deskripsi ya Pak. Ya, makasih. Terima Yulio. kasih Pak Zul Hasan, terima kasih semuanya.